Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita terambil dalam Mazmur 97 ayat 10-12. Tertulis demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan yang memberi sukacita. 17 Agustus adalah momen bersejarah yang memberikan sukacita kepada seluruh bangsa Indonesia karena telah memperoleh kemerdekaan. Tepat pada hari ini, hidup dalam sukacita tersebut telah dinikmati bangsa Indonesia selama 79 tahun bebas dari penjajahan. Ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang untuk kita menyaksikan setiap proses demi proses perkembangan yang terjadi bagi bangsa kita. Sehingga dengan kemajuan perkembangan yang terlihat inilah HUT RI ke-79 memilih tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan semangat dan harapan bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Dalam kitab Mazmur 97 ayat 10-12 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa penjajahan yang terjadi di bangsa kita adalah bentuk kejahatan. Pemazmur mengingatkan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan harus menjauhi kejahatan. Sebab Allah sendiri datang ke dunia untuk memerangi kejahatan dan melepaskan kita dari tangan orang-orang fasik. Pada zaman penjajahan, kejahatan dialami oleh seluruh rakyat Indonesia sebab mereka hidup dalam penderitaan, kelaparan, dan kemiskinan. Akan tetapi ketika Tuhan datang, masa kegelapan yang pernah menjadi bagian dari bangsa kita telah Tuhan ubah menjadi terang. Dengan demikian, sukacita yang besar dialami bangsa kita karena terang Tuhan telah bersinar. Dan sukacita itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi, kedatangan Tuhan di dalam dunia inilah yang dapat memberi kemerdekaan dalam diri orang percaya. Sebagai orang percaya, bagaimana respons kita terhadap kemerdekaan yang memberi sukacita? Pertama, hidup mengasihi Tuhan dalam ayat 10. Kemerdekaan yang memberi sukacita bagi orang percaya yaitu ketika memiliki hidup yang mengasihi Tuhan. Hidup dalam kasih merupakan hukum yang terutama diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 36-37 demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan demikian, kasih kepada Tuhan kita wujud nyatakan, bukan hanya melalui perkataan, akan tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itu artinya ketika kita hidup mengasihi Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang kita terima dari Allah akan membebaskan kita dari perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu Tuhan katakan bencilah kejahatan, karena Tuhan akan memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Kedua, hidup dalam terang. Dalam ayat 11. Kemerdekaan yang memberi sukacita bagi orang percaya, yaitu ketika hidup dalam terang. Kejahatan merupakan hal-hal kegelapan, namun ketika terang bersinar, maka kegelapan itu lenyap. Tuhan datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan akan menerbitkan terang dalam diri orang percaya yang memiliki hidup benar. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 menyatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hidup di dalam terang berarti menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tertulis demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan datang ke dalam dunia, ia memancarkan terangnya yang ajaib dalam kegelapan yang ada. Hal itu dia lakukan karena Tuhan ingin melihat seluruh bumi bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Bahkan pada saat hidup bangsa kita dalam penjajahan, Tuhan ada di sana menyertai kita sehingga bangsa kita dapat memperoleh kemenangan karena pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai setiap apa yang bangsa kita kerjakan. Bahkan sampai pada hari ini kita dapat memperingati HUT RI ke-79 semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam dunia ini dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab di dalam Tuhan hati kita akan menemukan rasa syukur dan sukacita saat menyanyikan pujian kepada Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.